Inilah zamannya ketika Alkitab ini sudah menjadi semacam sebuah hiasan saja bagi banyak orang Kristen. Hanya semacam sebuah buku pelengkap hidup bagi banyak orang Kristen, tanda kutip. Hanya sekedar sebuah dongeng. Inilah zamannya seperti dulunya di zaman Tuhan Yesus. Anda mau percaya atau tidak, inilah zamannya. Karena kita sedang menghadapi kedatangan Kristus yang kedua. Dan 1 Tesalonika 4 tadi yang sudah kita baca berkata, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Inilah zamannya ketika di zaman Tuhan Yesus, hal itu terulang kembali di zaman kita. Apa yang terjadi di zaman Tuhan Yesus adalah, orang-orang di zaman itu adalah orang-orang Yahudi, karena Yesus waktu itu hanya diutus untuk Israel, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang Israel di masa itu? Mereka sudah sangat kaku, formal, tradisi, adat istiadat, dan mereka lebih taat kepada tradisi kelompok mereka masing-masing. Ada beberapa kelompok, Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, dan seterusnya. Dan masing-masing kelompok bertentangan satu dengan yang lain, tapi masing-masing kelompok berpegang pada satu kitab yang disebut Taurat, yang isinya dari Kejadian sampai Maleaki. Semua kelompok ini memakai kitab yang sama, tetapi penafsirannya berbeda-beda. Dan menganggap masing-masing benar, dan masing-masing lebih taat kepada ajaran nenek moyang ketimbang ajaran Tuhan Yesus ketika dia tampil di bumi dan mulai mengajar. Sehingga kitab Perjanjian Lama di masa itu hanyalah sebuah hiasan belaka. Karena Alkitab ini adalah Yesus dalam bentuk tulisan. Bagi saya inilah Yesus dalam bentuk tulisan, karena ini bukan tulisan manusia, tapi inilah tulisan Tuhan sendiri melalui tangan-tangan yang diurapi. Dan dia pilih sendiri manusianya. Musa, Nehemia, Daniel, Yesaya, dan seterusnya. Ada banyak nabi di setiap zaman. Kenapa Tuhan gak pilih Elia untuk menulis Alkitab ini? Kenapa Tuhan pilih yang lain? Kenapa Tuhan gak pilih Yohanes Pembaptis untuk menulis Alkitab ini? Tetapi kenapa Tuhan pilih yang lain? Dia pilih Matius, dia pilih Markus. Karena Tuhan memang sudah memilih manusia tertentu untuk menuliskan Alkitab. Dan manusia-manusia ini adalah manusia yang dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga tulisan ini bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan Matius, tapi inilah tulisan Allah sendiri. Sehingga ketika saya memegang Alkitab ini, saya sedang memegang Tuhan, Yesus Kristus, di hati saya. Tapi apa yang terjadi di zaman ini sama seperti terjadi di zaman Tuhan Yesus. Gereja-gereja di zaman ini, umat gereja, bukan umat Tuhan, umat gereja, lebih berpegang kepada perkataan tradisi gereja ketimbang perkataan nas kitab suci. Karena saya melihat banyak aturan-aturan di dalam gereja-gereja dibuat, dilaksanakan, ditaati oleh semua anggota gereja. Saya tidak peduli nama gereja apapun, semua gereja. Tetapi tidak tertulis di Alkitab. Tapi toh mereka lakukan. Padahal tidak tertulis di Alkitab. Tapi toh mereka lakukan. Tapi tidak tertulis di Alkitab. Toh mereka lakukan. Lebih taat kepada siapa? Alkitab atau kata gereja? Kalau Alkitab bicara, lakukan. Tapi kalau Alkitab tidak menulis, jangan dilakukan. Karena Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu pasal 22 yang berkata, siapa yang menambah dan mengurang isi Alkitab, terkutuklah dia. Dan saya yakin tidak ada orang yang mau dikutuk oleh Tuhan. Tapi banyak orang memaksa diri supaya Tuhan mengutuk dirinya. Itu masalahnya, betul Ibu? Itu problemnya. Banyak manusia memaksa Tuhan untuk mengutuk manusia itu. Tuhan gak mau mengutuk siapapun, tapi Tuhan setia dengan firman-Nya yang tertulis. Tuhan gak peduli apakah gerejamu baik atau bagus, atau megah, atau miskin, atau kaya, atau sedang. Tidak peduli. Sepanjang manusia berpegang pada firman Tuhan, dialah yang dikenan Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah sama-sama. Yesus yang kita sembah. Keluar dari mulut selalu bilang Yesus, Yesus. Yesus yang kita sembah. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri yang berkata, kamu melakukan perintah Tuhan, bukan perintah Tuhan yang kamu lakukan, tapi adalah perintah manusia. Dan kamu lebih mentaati perintah manusia ketimbang perintah Tuhan. Dan inilah zamannya. Apa yang dulu terjadi di zaman kedatangan Tuhan yang pertama, terulang lagi sejarah di zaman ini. Kalau dulu hanya ada Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, hanya beberapa segelintir kelompok. Di zaman ini sudah ada sekitar 900 sekte gereja, dan masing-masing gereja ini mengatakan saya percaya Yesus, tapi terbukti tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat. Lebih mengagungkan gerejanya ketimbang Yesus Kristus. Karena ini adalah Yesus Kristus. Kejadian pasal 1 ayat 1 dimulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah Allah? Yesus Kristus. Betul? Di pertengahan Alkitab, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, beri anak itu nama Yesus. Siapa dia? Tuhan dalam rupa manusia. Yohanes 1 ayat 14. Di akhir Alkitab, Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi, apakah Alkitab?
Yesus Kristus dalam bentuk tulisan. Siapa yang mau ditaati? Yesus Kristus pencipta langit dan bumi? Ataukah kata gereja? Saya tipe pengkhotbah yang cukup keras untuk mengajarkan kebenaran Alkitab. Siapa yang melawan Alkitab? Melawan pencipta. Tidak peduli mau gereja Anda megah atau sedang atau runcing atau lancip dan lain sebagainya, atau melebar atau gemuk, percayalah kepada Alkitab maka kamu akan selamat. Amin. Manusia tidak dirancang Tuhan untuk dikutuk Tuhan, tapi manusia memaksa Tuhan untuk mengutuk manusia. Alkitab mengatakan di Matius, neraka dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa neraka dibuat untuk manusia. Alkitab Yesus mengatakan neraka dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak. Tapi kenapa manusia bisa sampai masuk ke neraka? Karena manusianya sendiri yang memaksa untuk masuk neraka. Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk masuk neraka. Manusia memaksa dirinya sendiri untuk masuk neraka. Tempat yang tidak disediakan untuk manusia. Karena manusia disediakan tempat yang lebih baik. Yaitu adalah tinggal di hadirat Tuhan, di bumi yang tanpa dosa kelak, seperti dulunya Taman Eden tanpa ada dosa. Sehingga di Taman Eden tidak butuh sepeda motor, di Taman Eden dulunya tidak butuh baju, di Taman Eden dulunya nggak butuh kamera, nggak butuh mikrofon, nggak butuh tablet, ya kan? Nggak butuh pun buku yang seperti ini. Tapi manusia memaksa sehingga menghasilkan yang seperti ini. Tapi puji Tuhan, kitab Wahyu menjanjikan kita akan dikembalikan ke Taman Eden yang tanpa dosa. Oh, haleluya. Saya nggak akan butuh lagi ini, saya nggak akan butuh lagi ini, saya nggak butuh lagi jam, saya nggak butuh ini, saya nggak butuh ruangan ini, karena semuanya akan sempurna di dalam dunianya Allah. Bagi mereka yang mentaati perkataan Yesus Kristus dari Kejadian sampai Wahyu. Amin.